podcastnya Ashifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ashifa di rumah? Kembali lagi di Lentera Ramadan ASQ podcastnya Ashifa Kolbu. Bersama saya Betty Ambarwati yang akan menemani sahabat Ashifa dalam menunggu waktu berbuka puasa, tentunya dengan sajian yang menarik, kreatif dan juga inovatif yang akan menambah wawasan ilmu agama kita. Baik sahabat Ashifa di rumah, untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan kerugian orang yang berpuasa bersama bintang tamu kita yang spesial pada sore hari ini, yaitu Ibu Putri. Ibu Putri, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Putri sangat baik sekali. Boleh Bu Putri disapa dulu sahabat Ashifa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa di rumah, semoga kalian semua sehat selalu ya. Amin ya Allah. Bu Putri, bagaimana nih pengalaman puasa Bu Putri tahun ini? Alhamdulillah ya, sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Masya Allah, apalagi sahabat Ashifa di rumah, Bu Putri ini sekarang sudah tidak sendiri lagi ya dalam menjalankan ibadah puasa, luar biasa. Semoga semakin menambah pahala Bu Putri ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Bu Putri, tema kita hari ini itu tentang kerugian orang yang berpuasa. Mungkin sahabat Ashifa di rumah juga berpikir, sebetulnya memang ada kerugian orang yang berpuasa. Padahal puasa sendiri itu kan bisa menambah pahala kita. Iya, betul. Bu Putri, boleh dijelaskan nggak sih yang dimaksud kerugian orang yang berpuasa itu apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Ashifa, dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kegiatan atau rutinitas kita, sharing session, yang dimana sharing session ini adalah sebagai bentuk apa ya, pengingat untuk sahabat Ashifa di rumah dan juga mungkin untuk diri saya pribadi. Betul. Ya. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi ya pertanyaan Bu Betty, kira-kira ada nggak sih kerugian bagi orang yang berpuasa? Iya. Jadi memang ada beberapa golongan yang merugi saat berpuasa. Mereka adalah yang pertama, ketika mereka sudah mengetahui bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh maghfirah atau bulan penuh pengampunan. Akan tetapi masih banyak beberapa orang gitu yang tidak memohon ampun kepada Allah. Padahal kita nggak pernah tahu ya, kira-kira amalan mana sih yang diterima oleh Allah. Kita juga nggak pernah tahu kira-kira dosa kita itu sudah sebanyak apa gitu ya. Sangat amat disayangkan ketika Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun, apalagi di bulan Ramadan ini kan bulan penuh pengampunan. Betul. Gitu ya. Dibuka pintu ampunan sebesar-besarnya. Tapi sayang gitu kalau misalnya kitanya tidak memohon ampun kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu golongan orang yang merugi. Ada juga orang yang ketika mereka itu diberikan kesempatan untuk berdoa, apalagi ya doa orang yang berpuasa itu kan mustajab. Betul. Ya. Tapi mereka itu tidak memanjatkan doa kepada Allah gitu. Mereka itu termasuk orang yang sombong berarti ya. Sebetulnya yang butuh Allah itu kita atau siapa gitu ya. Harusnya kan karena kita yang butuh Allah ya seharusnya kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya gitu Ustazah. Nah selanjutnya nih ada juga golongan orang yang hanya menahan lapar dan hausnya saja. Itu adalah orang-orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta. Bayangkan saja ya, Nabi Muhammad SAW kan bersabda, orang yang tidak bisa meninggalkan dusta atau bahkan mengerjakan perbuatan dusta, Allah tidak akan butuh puasanya. Jadi diibaratkan gini, dusta, ketika kita berbuat dusta aja, pahala kita nggak bisa diterima nih, pahala puasa kita nggak bisa diterima. Apalagi ketika kita berbuat dosa yang lain gitu. Maka dari itu sebaiknya ketika kita berpuasa itu harus harus tahu ilmunya. Kira-kira nih apa aja sih hal-hal yang memang harus dihindari, atau apa saja sih hal-hal yang memang harus kita lakukan gitu, karena kan ada ya anjuran-anjurannya gitu, sunnah-sunnahnya seperti itu. Jangan sampai kita puasa hanya sebagai rutinitas saja gitu, karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah yang mewajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan penuh, sehingga kita hanya menjadikan itu sebagai sebuah
rutinitas gitu, tanpa mempelajari ada ilmu-ilmu yang memang harus kita kuasai gitu loh. Ya pesan saya sih itu ya, terkait golongan orang-orang yang memang merugi saat berpuasa. Baik, luar biasa sekali ya, ternyata kita juga baru menyadari selama ini mungkin banyak sekali dari kita, oh puasa ini sebagai penggugur kewajiban saja. Padahal di dalam saat kita menjalankan ibadah puasa selama 30 hari lamanya, banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Putri, bahwa selama kita berpuasa ini kita tidak tahu amalan apa saja yang dapat kita lakukan. Akhirnya kita cuma bisa menahan haus dan lapar saja. Tapi untuk hawa nafsu marahnya kita masih tetap gitu ya. Iya betul, gibahnya masih tetap. Mungkin kita nggak mau gibah, tapi secara tidak sadar ya, Bu Putri ya. Iya betul. Nah itu yang dapat membuat rugi ya Bu Putri ya. Karena kan mungkin sebagian besar perbuatan yang kita lakukan itu bisa jadi itulah penyebab berkurangnya pahala puasa kita ya. Iya, nauzubillah min dzalik. Dan itu akan merugikan kita. Jadi itu yang disebut dengan orang yang merugi saat berpuasa. Baik, Bu Putri, tadi kita sudah dengar bersama-sama ya sahabat Asyifa, ternyata oh itu golongan orang yang merugi saat berpuasa. Semoga kita semua dan sahabat Asyifa di rumah tidak termasuk ke dalam golongan orang yang merugi saat berpuasa, dan kita dapat mempelajari bahwa nantinya ketika kita berpuasa atau saat ini kita berpuasa, kita bisa menjaga hawa nafsu, bisa menjaga perkataan, dan bisa menjaga dari hal-hal yang membuat kita rugi ya tentunya. Baik, Bu Putri, kembali lagi ke pertanyaan nih. Apa sih sebetulnya tujuan puasa menurut Al-Quran? Oke, terkait pertanyaan Ibu ya, sebetulnya kan kita sama-sama tahu nih di bulan Ramadan itu memang bulan yang mewajibkan kita untuk berpuasa satu bulan lamanya. Akan tetapi gimana nih cara kita supaya bisa berpuasa yang sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Jangan sampai hanya sekedar puasa aja gitu. Kita bisa buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah telah memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, atau mungkin supaya kita bisa meraih takwanya kita kepada Allah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita berpuasa, tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu kira-kira nih hal-hal apa aja yang memang harus kita hindari, hal-hal apa saja yang memang harus kita lakukan gitu, atau hal-hal apa saja yang sekiranya bisa membatalkan puasa kita gitu, sehingga kita bisa menjadi hamba yang memang khusyuk saat menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa semua itu sia-sia. Nah, selain itu juga cara yang lain agar kita bisa mendapatkan takwa kita saat menjalankan ibadah puasa adalah menjalankan amalan-amalan yang memang sudah dianjurkan. Apalagi nih seperti yang kita ketahui ya, ketika kita menjalankan amalan-amalan di bulan puasa, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Bayangkan saja, amalan sunnah yang kita kerjakan itu pahalanya seperti kita mengerjakan amalan yang wajib. Nah, ketika kita mengerjakan amalan yang wajib, itu pahalanya akan dilipat gandakan kembali oleh Allah, dan itu terjadi hanya pada bulan puasa gitu. Makanya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini benar-benar sarana kita untuk bisa lebih mengupgrade diri kita gitu, untuk lebih meningkatkan iman kita, seperti itu Ustazah. Dan kalau misalnya nih contoh kecilnya ya, ketika kita membaca Al-Quran, contoh surah Yasin itu kan ada 2 kata. Nah, Allah itu akan melipat gandakan pahalanya di setiap hurufnya. Jadi bukan per ayatnya, tapi per hurufnya. Bayangkan saja ketika kita membaca Al-Quran, 1 halaman saja sudah berapa huruf yang kita baca gitu kan. Makanya ya jangan disia-siakan lah ya bulan suci Ramadan ini. Dan kita harus benar-benar bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Seperti itu. Masya Allah, berarti memang tujuannya sangat mulia sekali ya Ustazah ya. Salah satunya ya memang untuk mengupgrade diri kita gitu. Allah memberikan kesempatan kita untuk menambah pahala yang kita miliki, dan Allah bahkan melipat gandakan apa yang sudah kita lakukan. Itu sungguh luar biasa, dan itu hanya kita dapatkan di bulan suci Ramadan ya. Oleh karena itu kita jangan sampai menyia-nyiakan ya waktu ini yang hanya 30 hari saja dalam 1 tahun, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hingga tahun ini ya Ustazah ya.
Masya Allah sahabat Asyifa, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil nih dari tema kita hari ini, yaitu tentang kerugian orang yang berpuasa. Oleh karena itu sahabat Asyifa di rumah, yuk sama-sama kita bisa mengambil hikmah dari kita berpuasa di tahun ini, yaitu tadi sudah dikatakan oleh Bu Putri, dengan cara kita mengupgrade diri kita. Betul sekali. Bu Putri, pertanyaan terakhir dari saya nih. Sahabat Asyifa di rumah pasti pengen tahu banget nih, tipsnya gimana caranya kita bisa menjadi orang yang tidak merugi saat berpuasa. Boleh dong dikasih tipsnya untuk sahabat Asyifa? Sebetulnya semua kembali ke niat, ya. Niat, seberapa niat sih kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Biasanya nih ya, kalau misalnya orang sudah memiliki niat yang kuat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, maka dia pasti siap berkorban, ya. Dia pasti akan berusaha keras gitu. Gimana caranya tujuan itu tercapai, ya. Makanya kita kembali ke niat. Sudah sejauh mana nih niat kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jangan sampai hanya sekedar ucapan aja. Iya. Jadi kayak pokoknya tahun ini harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tapi hanya sekedar ucapan tanpa ada tindakan, itu kan sia-sia, percuma gitu ya. Jadi kuatkan dulu niatnya. Insya Allah kalau misalnya niatnya sudah kuat, nanti akan ada usaha-usaha yang mengiringi gitu. Itu tips yang paling utama yaitu niat ya, Bu Putri ya. Kalau hanya niat di mulut tapi tidak terlaksana, itu sangat percuma sekali ya. Betul, harus ada pengorbanan. Betul dan sekali. Dan tentunya sebagai pengingat itu ya, yang perlu kita ingat, tujuan kita hidup di dunia ini apa sih gitu ya, selain membawa amal gitu kan. Maka dari itu ya, ini benar-benar momentum kita gitu sebagai manusia untuk bisa memperbanyak amal di bulan suci. Betul sekali. Yang pertama pokoknya intinya adalah niat. Setidaknya kalau kita masih sulit untuk melakukan yang sunnah, kita harus benar-benar melakukan hal yang wajib tersebut ya Ustazah. Karena hal yang wajib pun akan dilipat gandakan oleh Allah gitu, selain kita melakukan yang sunnah. Jadi utamakan yang wajib terlebih dahulu. Jika wajibnya sudah betul-betul bagus, maka kita boleh melaksanakan yang sunnah. Tentunya dengan niat tadi. Baik sahabat Asyifa di rumah, luar biasa. Tipsnya adalah yang pertama, niat. Ketika kita sudah niat, apapun itu yang terjadi, itu tidak akan menjadi halangan ya Ustazah, Bu Putri ya, tentunya tidak akan menjadi halangan bagi kita. Setidaknya jika kita belum bisa melakukan hal yang besar, dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Belum bisa melaksanakan yang sunnah, kita bisa dengan cara melaksanakan yang atau menyempurnakan yang wajib terlebih dahulu. Jangan sampai puasa kita di tahun ini hanya sebagai penggugur kewajiban kita saja, tanpa adanya upgrade dalam diri kita. Betul ya Bu Putri, seperti itu. Baik, sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini, pasti sahabat Asyifa di rumah juga mau mendengarkan pesan dari Bu Putri untuk sahabat Asyifa di rumah. Silahkan Bu Putri. Baik, sahabat Asyifa di rumah, hidup ini kan singkat ya. Kita nggak pernah tahu kapan sih kita akan dipanggil oleh Allah gitu. Bersyukur sampai saat ini kan kita masih diberikan usia gitu ya, masih diberikan kesehatan, kesempatan, tapi kita nggak pernah tahu nih kira-kira Ramadan selanjutnya kita akan bertemu lagi apa enggak nih gitu ya. Nah maka dari itu kembali lagi kepada tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa sih gitu. Nah karena kita sudah punya tujuan hidup nih ya, kita membawa amal, membawa bekal, maka di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memperbanyak amalan-amalan yang memang dianjurkan, sehingga ketika selesai bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi suatu habit yang ya insya Allah bisa dilakukan gitu ya, untuk selanjutnya. Baik, Masya Allah sekali. Jadi semoga setelah Ramadan kali ini, Ramadan tahun ini nih, kita bisa mengambil apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini dan dibawa ke kebiasaan kehidupan sehari-hari. Kan betul ya? Bisa karena terbiasa. Iya, betul sekali, bisa karena terbiasa. Masya Allah sekali. Baik Bu Putri, terima kasih sekali untuk pertemuan hari ini. Semoga Bu Putri dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam melakukan ibadah puasa, dan dapat bertemu bersama kami dan sahabat Asyifa di rumah di puasa tahun berikutnya.
Terima kasih sekali lagi Bu Putri, Ya, sampai sama-sama. berjumpa. Baik sahabat Asyifa di rumah, kita sudah dengarkan bersama-sama tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang kerugian orang yang berpuasa. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi dan kita selalu dapat mengupgrade diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya Betty Ambarwati, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.